Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. 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 Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Yang paling penting itu tentang ruang praktek dari siswa tersebut. Misalnya jurusan boga itu sistemnya, kalau jurusan multimedia itu labor komputernya, kemudian kalau tentang kecantikan itu ruang salonnya. Kemudian ada juga di sekolah itu salon, di sekolah kami juga ada. Kemudian kalau hotel, alhamdulillah di sekolah kami sudah ada hotelnya, Hotel Edotel Nilam Sari. Jadi di sana itulah aset berharga mereka dalam mempelajari tentang kompetensi SMK mereka. Jadi aset itu ya ruang praktek pembelajaran. Di sanalah mereka bisa mempraktekkan ilmu mereka pelajari. Kemudian ya itu bagi sarana prasarana juga penting, peralatan prakteknya itu sangat penting juga dalam pembelajaran.
Terima kasih. Silahkan tambahkan Pak Abdul, Pak Frida. Bu Frida, ada mau nambahkan, Bu? Kalau menurut saya modal aset apa yang paling berpengaruh besar untuk diambil? Kalau kami dulunya, sekolah kami ini membuat baju sendiri untuk acara-acara pentas seni, kemudian kami kumpulkan, kemudian dari situ kami juga bisa mendapatkan finansial. Tapi itu dulu ya, sekarang kan tidak boleh lagi seperti itu. Itu yang lebih besar asetnya. Kemudian dari pakaian tadi bisa dipinjam, kemudian anak-anak juga tahu ini baju mana, baju mereka meminjamkan baju-baju adat gitu kan. Itu mungkin yang bisa diambil. Mungkin kalau untuk anak SD ya pengetahuan itulah dulu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Baik, kalau sekolah saya, Pak JJ, modal yang paling berpengaruh besar itu adalah modal manusianya, Pak JJ. Karena kami punya konsultan, itu memang dari kesuksesan dunia pendidikan itu 60%-nya itu dari sumber daya manusianya. Maka itu per tahunnya itu kami punya program itu selalu di-upgrade, dan kebetulan guru-guru kami masih muda-muda, masih semangat, fresh. Jadi banyak potensi-potensi yang mereka miliki dari kampusnya, dari pengalaman mereka PPL dan bekerja di sekolah sebelumnya. Terus kalau dari segi geografis, mungkin Bu LC kalau di Panam lah ya, itu kan memang usianya rata-rata orang tua yang masih usia produktif. Jadi untuk persaingan PPDB itu sudah ada pasarnya masing-masing. Kalau sekolah yang untuk menengah ke atas itu ada, untuk yang menengah ada, yang ke bawah ada. Jadi dan di sini pun padat penduduk. Namun dari khusus sekolah saya, kekurangannya itu memang letaknya pas di pinggir jalan nasional, jadi rawan laka lantas, Pak JJ. Gimana Pak JJ? Oke Pak, terima kasih. Oke. Bapak Ibu, kayaknya tak banyak yang bisa saya ulas ya di sini kan ya Bapak Ibu ya, karena semuanya sudah memaparkan asetnya dengan sangat baik ya, gitu kan, mulai dari sumber daya abiotiknya ya gitu ya, dan biotiknya juga, dan namanya sekolah-sekolahnya banyak yang sekolah besar seperti SMA 8 ya Pak JJ, kemudian Bu Rika juga ya, sekolah-sekolah besar yang malah Pak JJ aset sekolahnya aja luas lahannya 4 hektar gitu ya, kan sekolahnya cukup besar. Padahal saya rasa sekolah saya yang lahannya besar juga, hampir 2 hektar. Rupanya Pak JJ lebih besar lagi, 4 hektar. Kalau sekolah saya Pak, 1 hektarnya itu lahan sekolah dan 1 hektarnya kebun sawit. Nah gitu. Jadi 2 hektar memang bagus Pak. Makanya saya bilang di desa dekat hutannya gitu ya, dekat desa gitu kan jauh. Apanya kebun sawit. Oke. Kemudian ada sekolah Bunda V tadi ya juga ya. Masing-masing sekolah punya keunikan. Tapi kalau saya lihat pemaparan asetnya masing-masing itu juga masih hampir sama-sama saja semuanya ya, begitu ya Bu ya, kerjasamanya masih dengan Polda, dengan Polsek, dengan Puskesmas gitu ya Pak ya, komite seperti itu ya. Mungkin bisa juga masukannya mungkin dari kerjasama dari sekolah saya, misalnya aset-asetnya ya Pak. Kami bekerja sama juga dengan Bank Riau Kepri BRK Syariah untuk tabungan pelajar, ini juga aset karena mereka akan datang juga sekali-sekali ke sekolah nanti mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan. Nah dengan kerjasama yang kita jalin itu, jadi setiap anak satu buku tabungan pelajar. Kemudian saya juga bekerja sama dengan LSM ya, namanya Sekat Bakau. Jadi kami kan orang pinggir ya, jadi di daerah kami kan sekarang sudah mulai mengadakan reboisasi penanaman bakau untuk mencegah
untuk mencegah pengikisan pantai, maka kami juga mengadakan kerjasama dengan Skat Bakau. Sampai kemarin juga Skat Bakau ini kedatangan tamu Gubernur Riau dan Bupati Bengkalis itu mengadakan acara. Jadi sepenuhnya kami mengisi acara di sana gitu kan. Anak-anak saya begitu. Ini pun katanya mau datang lagi dari Universitas Riau, Fakultas Perikanan. Dia udah mengapa saya dengan kerjasama dengan Skat Bakau juga akan mengadakan kerjasama juga di sekolah kami juga seperti itu. Dengan LSM juga kami bekerja sama. Jadi mereka juga sebagai aset bagi kami. Kemudian kalau yang mengikuti FB saya, kami juga bekerja sama dengan PT SPM. Jadi mereka datang juga ke sekolah, mengadakan sosialisasi tentang Kahaula dan juga memberi bantuan. Hampir seluruh anak sekolah dapat bantuan buku tulis, alat tulis. Kemudian saya juga sekarang masukkan proposal mungkin untuk minta bantuan proyektor, kemudian perbaikan jalan sekolah gitu kan. Itu ke PT tersebut. Kemudian saya juga ada kerjasama dengan PT SDA namanya Surya Dumai, ya kan? Sehingga ketika kami, saya kan pernah bilang bahwa kami kan sekolah di desa dengan pendapatan orang tua yang memang ya namanya orang desa ya Bu, Pak ya. Rata-rata menengah ke bawah gitu kan, menengah ke bawah. Maka ketika kami akan mengadakan studi tour ke Siak, kita bekerja sama dengan PT itu, kita meminta bantuan minibus. Kami dapat 2 bantuan minibus, gratis minibus beserta minyak dan supirnya sekali gitu. Jadi kita memanfaatkan betul-betul apa yang ada di sekitar kita. Jadi memang kalau kami berharap dari dana bos kami kan sangat minim dengan murid yang sangat sedikit, ya gitu kan. Begitu juga dengan berharap dari orang tua siswa juga kita tak berharap gitu kan, karena juga orang tua siswa kebanyakan mereka juga dari kalangan tidak mampu kan gitu ya. Nah, jadi caranya yaitu kita bekerja sama dengan yang ada di sekitar kita, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Saya juga lagi melacak bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Pertamina, Humas Pertamina, mungkin bisa bekerja sama dengan sekolah, mungkin minta bantuan tiang listrik misalnya gitu kan, atau mungkin bantuan laptop gitu ya. Itu rencana saya ke depannya akan saya lacak ke situ. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, yang tidak kalah penting adalah dewan, anggota dewan yang ada di sekitar kita itu adalah aset besar, karena ketika kepala sekolah mengajukan permohonan kita bisa minta poker ke dewan untuk pembangunan rehab gedung sekolah dan pembangunan gedung sekolah, dan itu biasanya lebih lancar kan, lebih banyak lebih apa lagi atau bantuan-bantuan lain. Jadi dewan juga, anggota dewan yang ada di sekitar kita itu juga adalah aset yang tak terhingga, yang jelas gitu kan, yang banyak kita bisa minta bantuan kepada mereka. Jadi seperti itu. Jadi memang seorang kepala sekolah, seorang pemimpin, dia harus mampu menjalin hubungan baik di dalam kemitraan, di dalam juga kemitraan di luar sekolah. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa kita tadi kan ada yang bilang ada bersifat fleksibel atau tidak, ada yang tidak mendukung dan mendukung. Nah, bagaimana kita menciptakan iklim yang kondusif di sekolah sehingga semuanya itu berada pada pihak kita. Kalau semuanya pada kita gampang, lebih enak kita ngaturnya lagi, semuanya pro. Jadi memang prinsipnya kepala sekolah harus bersifat adil, tidak pilih kasih ya. Kita kan tahu di sekolah itu kan macam-macam itu. Guru ini beragam Bu, dengan pola pikir yang beragam, dengan kekuatan yang beragam, macam-macam. Maka kita kenalilah kekuatan-kekuatan masing-masing dan sadarilah mereka juga. Mereka juga harus mengenal kita dan bilang ibu pun tidak lepas dari kekurangan kan gitu kan. Kita saling menyadari kelebihan dan kekurangan. Mari kita saling menerima dan kita saling bekerja sama. Insya Allah semuanya akan bisa bersama-sama dengan kita kan gitu ya. Bagaimana seorang kepala sekolah mampu menjalin kemitraan di dalam ya, bahwa guru-guru kita itu adalah mitra kita. Ya, tapi juga kita menjalin kerjasama di luar ya. Jadi kita tidak hanya bermodalkan. Mungkin kalau Bapak Ibu sekolah besar dan bosnya besar gitu kan, apalagi kalau di Pekanbaru boleh ngambil uang komite. Kok kami tidak sama sekali. Kami tidak boleh ngambil uang anak Rp1.000 dan tak pernah, kecuali impak Jumat gitu.
Jadi memang tak begitu. Jadi memang betul-betul kita seperti itulah kita bekerja, maka jalinlah kerjasama dengan banyak pihak yang bisa membantu kita. Sebab perusahaan-perusahaan itu punya CSR juga dia juga menjalankan program dia. Maka kita ambil, kita sambut seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu sebagai masukan untuk Bapak Ibu ya, supaya lebih menarik kayak gitu ya. Saya kadang-kadang di Pekanbaru tidak ada dana komite ya, tidak ada dana komite ya sekarang ya. Karena kami juga tak boleh ada dana komite, pungutan tak boleh ada sama sekali.